Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur atas segala pertolongan Tuhan. Kita dapat menjalani kehidupan kita dan menikmati hari-hari yang sudah kita lewati bersama Tuhan. Kita bersyukur untuk segala firman yang memberikan kepada kita arah dan fondasi di dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini kita kembali membaca merenungkan firman Tuhan sebagai dasar, arah, dan pedoman di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali bersama-sama membuka hati berdoa kepada Tuhan Allah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk seluruh penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu menopang kami di dalam kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan hati-Mu. Bersyukur untuk setiap pengampunan-Mu kepada kami orang berdosa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang akan kami dengar dan renungkan. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami. Terpujilah Tuhan. Berkati kami, sertai kami di dalam mengerti firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita hari lepas hari diambil dari Kitab Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Sampailah mereka, Abraham dan Ishak, ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpan, dan melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai Ishak yang dipersembahkan sebagai korban persembahan dari Allah oleh Abraham untuk Allah. Karena memang Ishak dikaruniakan Allah kepada Abraham sebagai anak perjanjian. Perjanjian Tuhan dan Abraham. Yang disebut sebagai perjanjian umat Tuhan. Karena melalui Abraham, kita tahu bahwa bangsa-bangsa akan menerima berkat, bukan saja berkat jasmani, terlebih khusus berkat rohani. Kembalinya manusia bersekutu dengan Tuhan Allah. Dan di dalam ayat sebelumnya, khususnya ayat 8, ada prinsip pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui perkataan Abraham. Abraham berkata kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Allah yang menyediakan. Allah yang memberikan perintah untuk
memberikan persembahan kepada dirinya. Ishak sebagai korban persembahan dikaruniakan Tuhan kepada Abraham. Abraham memberikan persembahan yaitu Ishak kepada Tuhan Allah, dan Abraham yakin Tuhan Allah yang menyediakan itu. Karena itu pernyataan Abraham ini tidaklah salah. Karena memang Ishak dikaruniakan Tuhan Allah kepada Abraham. Dan Ishak dipersembahkan kembali kepada Tuhan Allah. Karena memang Allah yang memberi dan Allah yang memintanya kembali. Sebagai ujian untuk iman Abraham dan juga ujian bagi iman kita. Sekali lagi, apa yang Tuhan berikan lebih penting Tuhannya daripada pemberiannya. Dan apa yang Tuhan berikan itu sepenuhnya milik Tuhan, dan Tuhan kapan saja bisa mengambilnya kembali sesuai dengan kemauan Tuhan Allah. Di ayat 9 sampai dengan 19 merupakan ayat yang klimaks untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Tuhan Allah. Abraham dan Ishak sampai ke atas satu tempat bukit yang ditunjukkan Tuhan Allah. Dengan segala persiapan yang sudah disediakan, kayu, api, dan pisau, didirikan mezbah bukan hanya sebagai persembahan syukur kepada Tuhan, bukan hanya berbicara tentang ritual keagamaan, tetapi kali ini adalah hal yang sangat krusial, sangat serius, yaitu Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan Allah. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang sungguh-sungguh lahir dari cinta kasih Abraham terhadap korban itu, lebih lagi terhadap Allah yang mengaruniakan Ishak. Di dalam ayat-ayat ini dengan jelas, Ishak yang masih remaja, yang tentunya bisa memberontak, melarikan diri, atau kabur dari ikatan itu. Dengan kekuatannya, ia bisa saja menolak apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diperintahkan Abraham kepadanya. Tetapi Ishak dengan iman, dengan keyakinan yang sama seperti Abraham, ia menyerahkan dirinya, merelakan dirinya untuk menjadi korban bakaran. Ia diikat dan siap untuk disembelih. Ini bukan hal yang tidak mengalami kesulitan. Karena memang pada zaman itu bisa jadi ada orang-orang yang dipersembahkan kepada dewa, dewi, ilah-ilah asing, kepada roh-roh jahat. Di zaman itu adalah hal yang biasa mempersembahkan yang hidup untuk menyenangkan dewa, dewi, ilah-ilah bangsa-bangsa asing. Tetapi ini berbeda dengan apa yang dilakukan Abraham. Abraham meyakini bahwa Tuhan Allah bukan hanya memberikan Ishak, tetapi juga akan menerima Ishak di dalam keadaan yang hidup, dan ia percaya bahwa Tuhan Allah mampu membangkitkan yang mati menjadi hidup, dan yang hidup kembali dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita membaca dan mempelajari apa yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham, bagaimana mungkin Abraham begitu tega, begitu rela menyerahkan anaknya yang tunggal, anak perjanjian itu kepada Allah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Hal itu hanya mungkin terjadi karena Abraham mengenal Allah, bahwa Allah yang dipercaya oleh Abraham adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang yang mati. Dan kita bersyukur mengenal Allah yang hidup di dalam Kristus yang menyatakan dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini dengan jelas Abraham mengikuti dengan sepenuh hati perintah Tuhan, dan Tuhan melihat hati Abraham yang tulus, yang jujur, yang ada apa-apa adanya, tanpa ada argumentasi dan ada pemberontakan. Ya sungguh-sungguh melakukan sikap dan tindakan yang serius mempersembahkan Ishak kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Abraham seketika itu diberhentikan tindakan untuk memberikan persembahan Ishak kepada Allah. Dan itu memberikan kepada kita bahwa Tuhan berdaulat untuk memberi, menghentikan, bahkan meminta kembali. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika Abraham diperintahkan Tuhan
Jangan bunuh anak itu. Ini memberikan kepada kita suatu pengajaran bahwa tidaklah benar mempersembahkan seseorang anak manusia kepada Tuhan Allah sebagai korban bakaran. Itu adalah pembunuhan. Tetapi juga dalam keadaan ketaatan, ia diberikan suatu pengajaran lebih penting hidup taat kepada Tuhan daripada mempertahankan yang dikaruniakan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara, kesulitan yang besar bagi kita adalah bagaimana mungkin Abraham begitu tega dan bagaimana mungkin Abraham begitu rela mau menyembelih anaknya. Dan bagaimana ia bisa langsung peka mendengar suara Tuhan bahwa berhenti untuk membunuh anaknya, sehingga anaknya dilepaskan dari ikatannya dan Tuhan memberikan kembali anaknya itu kepada Abraham. Abraham dikaruniai pengganti Ishak, anak domba yang disediakan Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan anak domba untuk korban persembahan, bukan yang dipersiapkan Abraham. Sekalipun semua apa yang Abraham terima datangnya dari Tuhan, sekalipun Abraham taat kepada Tuhan, sekalipun Abraham tidak ragu-ragu memberi persembahan, tetapi semua proses kehidupan Ishak ada di dalam tanggung jawab Abraham. Dan Abraham mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan bahwa Tuhanlah yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan Ishak untuk Abraham sebagai anak perjanjian, yang menjadikan keturunan Abraham sebagai berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan juga yang menyediakan anak domba mengganti Ishak yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Dan anak domba itu akhirnya disembelih, dikorbankan sebagai korban bakaran pengganti Ishak. Anak domba itu diberikan kepada Tuhan Allah dan sungguh-sungguh ia mengerjakannya. Tentulah Ishak memperhatikan dengan cermat pengalaman yang sangat menakjubkan baginya. Bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah krisis dan kesulitan di dalam hati Abraham dan Ishak sendiri. Bagaimana Ishak menyaksikan dengan matanya sendiri tangan bapaknya mencoba untuk dihunuskan ke lehernya untuk membunuhnya. Dan bagaimana perasaan daripada Abraham ketika tangan itu mulai menyentuh lehernya. Ini tentu kalau dilukiskan, bukan saja raut kesedihan dan kengerian, atau raut ketakutan dan kegentaran, tetapi di sana adalah raut seorang yang setia, wajah yang takut kepada Tuhan, yang menghormati Tuhan lebih dari siapapun, termasuk lebih daripada kegundahan hati Abraham dan kesulitan hati Ishak. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita berhadapan dalam konteks saat ini, apabila Tuhan mengendaki kita memberikan persembahan yang terbaik, dan itu sangat sulit kita berikan karena itu yang kita dapatkan, kita peroleh dengan lelah, dengan kekuatan, lalu Tuhan meminta, apakah kita rela memberinya? Seperti Allah merelakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan menyatakan dirinya untuk korban penebus dosa kita. Apakah kita rela mau memberikan diri kita sebagai korban persembahan kepada Tuhan? Karena kita tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang meminta, Tuhan yang menghidupkan kembali. Bapak, Ibu, Saudara, Abraham mengambil domba itu, mengorbankannya sebagai pengganti anaknya. Ada substitusi, di mana Tuhan menggantikan semua korban bakaran yang selama ini sudah dipersembahkan Abraham, dan puncaknya anaknya diganti dengan seekor anak domba yang disediakan Tuhan. Tidak diketahui siapa pemiliknya,
Tidak tahu siapa yang mendapatkan itu, apakah itu pemilik dari para gembala domba yang kehilangan anak dombanya, yang pasti itu disediakan Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan menyatakan bahwa Abraham lulus ujian. Abraham bisa melewati kesulitan itu. Dan terujilah imannya yang lebih mementingkan, meninggikan, dan berpusat hanya kepada Tuhan. Dan lagi-lagi Tuhan Allah memberikan penyataan bahwa keturunannya lah yang menjadi saluran berkat bagi umat manusia, bagi segala bangsa, untuk mendapatkan hidup dan kehidupan. Siapakah keturunannya itu? Ishak. Dan siapakah keturunan Ishak itu? Yakub. Dan siapakah keturunan Yakub? Yaitu Yehuda. Dan siapakah keturunan Yehuda itu? Yusuf. Dan siapakah keturunan Yusuf itu? Yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi menjadi manusia. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, oleh karena keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman Tuhan. Maukah Bapak, Ibu, Saudara menjadi saluran berkat bagi banyak orang? Jika iya, maka dengarkanlah firman Tuhan, taatilah Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Apapun kesulitannya, apapun kesusahannya, Tuhan beserta dengan kita, dan Tuhan menyediakan yang terbaik, lebih dari apa yang kita pikirkan. Apakah Abraham, Ishak pernah berpikir bahwa ada anak domba yang tersangkut? Tentu tidak pernah terpikirkan olehnya seperti itu. Apakah pelayan-pelayannya yang menunggu di bawah bukit itu berpikir bahwa di sana ada anak domba yang tersangkut? Juga tidak terpikirkan seperti itu. Tentulah ini dalam rancangan Tuhan, rancangan penebusan, rancangan damai sejahtera. Abraham, Ishak, dan kedua pelayannya akhirnya kembali dengan penuh sukacita, kembali mengerti rancangan Tuhan, bahwa sungguh apa yang Tuhan janjikan tidak akan pernah gagal. Dan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan bertanggung jawab untuk itu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita taati perintah Tuhan, kita ikuti kehendaknya, apapun kesulitannya, apapun risiko yang kita hadapi, bahkan tuntutan Tuhan sesulit apapun, kita taat, kita yakini Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menghidupkan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami mengerti kehendak-Mu, dan kami mengikuti firman-Mu dengan sepenuh-penuh hati kami. Kiranya kami belajar dari ketulusan Abraham, kesungguhan dia menaati Tuhan, dan cintanya kepada Tuhan melebihi apapun. Ia sungguh menaati firman-Mu, dan melaluinya banyak bangsa diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan anak domba yang dari-Mu untuk menebus kami, menggantikan kami, menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Kami milik-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Pakailah kami memproklamasikan kebenaran-Mu kepada siapapun, sekalipun sulit, sukar, dan berat langkah kami. Tuhan sertai kami, pimpin kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.